581, takdir yang terlambat. Bahkan jika dia menarik, dia mungkin tidak terlihat olehnya. Selain itu, dia masih anak muda dari universitas pada saat itu. Ning Xi berkedip. Dari apa yang dia katakan, dia pasti merujuk pada 5 tahun yang lalu ketika dia jatuh cinta dengan Su Yan. Namun, dia benar-benar tidak ingat bertemu Si Siking, jadi dia sedikit ingin tahu tentang keadaan yang dilihatnya untuk mengingatnya selama 5 tahun penuh. Benarkah? Kapan itu? Ning Xi bertanya dengan santai. 5 tahun yang lalu, di pesta ulang tahunmu yang ke-18, jawab Si Siking. Piala di tangan Ning Xi goyah. Bagaimanapun, itu adalah hari terburuk dalam hidupnya. Mata Si Siking meredup ketika dia perlahan berkata, kamu tahu bahwa kakek kita benar-benar dekat, jadi untuk makan malam ulang tahun itu, aku juga ikut. Aku ingat, kamu mengenakan gaun putih pada waktu itu. Ketika aku melihatmu untuk pertama kali bertahun-tahun yang lalu, saya tertarik kepada Anda seperti putri alami. Ketika Ning Xi mendengarkan deskripsi Si Siking, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Hah, puteri, jelas, Tuan. Si, ingatanmu agak berkabut. Gaun itu palsu dan aku bahkan diekspos oleh orang banyak. Si Siking memotongnya, nyata atau palsu, apakah itu benar-benar penting? Meskipun bebek jelek dilahirkan di antara bebek, dia masih angsa dan dia tidak akan berubah karena apa saja. Itu adalah salah satu hari yang paling berkesan dalam hidupnya karena itu adalah pertama kalinya dia jatuh cinta pada pandangan pertama dan kemudian harus menonton ketika gadis impiannya diintimidasi ketika dia melihat tanpa daya. Mungkin setelah kejadian itu dia tidak pernah kembali ke kediaman Ning. Ketika Ning Xi mendengar ini, dia merasa tergerak dan matanya menjadi gelap. Tuan, Si, Anda sepertinya tahu lebih banyak dari yang saya bayangkan. Ini adalah ketika Si Siking menyadari bahwa dia telah kehilangan postur agung dan telah mengatakan terlalu banyak tidak perlu. Maaf, aku tidak sengaja mendengar apa yang mereka katakan. Karena pandangannya terus mengikutinya selama sisa malam itu, ia secara tidak sengaja mendengar beberapa hal yang tidak dimaksudkan untuk telinganya. Setelah dia tahu semua itu, dia merasa hatinya semakin sakit untuknya dan membenci dirinya sendiri karena tidak berguna. 5 tahun kemudian, dia adalah orang yang sukses tetapi dia tidak pernah bisa melepaskan apa yang terjadi saat itu, sampai kakeknya tiba-tiba mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengatur kencan buta untuknya. Dia akan segera menolak pria tua itu tetapi siapa yang akan tahu bahwa kakeknya akan mengatakan bahwa kencan itu adalah seorang wanita muda dari keluarga Ning. Wanita paling populer dari keluarga Ning, Ning Xueluo, sudah bertunangan, jadi siapa lagi yang bisa melakukannya? Dia tidak berani membayangkan, jadi dia bertanya apakah itu Ning Tianxin. Sangat mengejutkan, kakeknya telah mengatakan nama yang tidak berani dia bayangkan, Ning Xi. Dia sudah menghilang selama 5 tahun. Apakah dia akhirnya kembali? Karena dia tidak pernah memperhatikan berita hiburan, dia bahkan tidak tahu bintang paling terkenal. Dia seperti orang yang tidak tahu apa-apa dari zaman kuno. Itulah alasan mengapa dia tidak punya firasat bahwa dia telah kembali setahun yang lalu dan bahkan menjadi terkenal sebagai aktris. Untuk berbagi topik percakapan dengannya, dia telah menonton semua karyanya dan bahkan membaca semua berita dan berita utama yang berkaitan dengannya. Bertahun-tahun, dia telah menjalani kehidupan Zen, terutama menghargai ajaran Buddha. Tempat favoritnya adalah kuil untuk mendiskusikan ajaran Buddha dengan para guru. Bahkan keluarganya mulai khawatir bahwa dia akan menjadi seorang biarawan. Namun, siapa yang mengira bahwa pada saat ini, dia akan muncul? Saat Ning Xi dan Si Siking sedang mengenang, di belakang mereka, ratapan setan kecil semakin intensif. Lu Jingli dan Lu Tingqiao bergiliran menggunakan beberapa cara untuk menenangkannya tetapi tidak ada yang berhasil. Mereka tidak bisa membujuknya. Lu Jingli akan berlutut untuk memohon anak itu. Dia hanya ingin pewaris kecil ini berhenti menangis. 582, seperti suami membawa anak mereka untuk menangkap kecurangannya. Ini bukan masalah besar. Jika Anda tahu, maka Anda tahu. Ning Xi dengan ceroboh mengangkat bahu. Kata-kata Si Siking sebenarnya sedikit menggerakkan dia meskipun dia tidak menunjukkan tanda-tanda itu.
Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pada hari tersedih dalam hidupnya, pada hari ketika dia mengira dia telah dijauhi oleh seluruh dunia, ada seseorang tanpa sadar di sisinya. Dia merasakan gelombang emosi yang tak terlukiskan, seperti dia telah diselamatkan. Mungkin, dunia ini tidak begitu buruk dan tanpa harapan. Memang layak untuk pria ini yang terlihat seperti reinkarnasi Buddha. Tingkat campur tangan surgawi ini jelas dilakukan oleh tangan dewa. Ketika Si Siking mendengar jawabannya yang acuh tak acuh, dia menghela napas lega. Tahun itu, aku merasa sangat menyesal dan bersalah, bahwa aku tidak bisa membantumu. Jika kamu membutuhkan sesuatu sekarang, tolong katakan padaku, aku akan menyeberangi lautan untukmu tanpa keluhan. Si Siking bersikap terlalu baik sekarang. Dia akan memberikan kartu untuknya sebagai orang Samaria tahun ini. Ningxi tertawa, lalu mengangkat cangkirnya ke cangkirnya. Tuan Si, kamu bukan benar-benar Buddha, kamu tahu. Kamu tidak bisa menyelamatkan semua orang. Aku tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan semua orang, hanya kamu. Si Siking berkata dengan perasaan mendesak. Begitu dia mengatakan itu, wajah karismatik wajahnya memerah. Ningxi tertegun, jantungnya berdetak kencang. Ada yang tidak beres. Di belakang mereka. Harta karun kecil, jangan menangis lagi, oke. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan memuntahkan omong kosong lagi. Tolong, jika kamu terus menangis, aku juga ingin menangis. Lu Jingli masih khawatir tetapi dia mendengar Si Siking berkata, aku tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan semua orang, hanya kamu. Seolah-olah dia mengakui perasaannya padanya. Dia langsung tercengang. Sialan, kamu tidak pernah bisa menilai buku dari sampulnya. Si Siking cukup pandai mengambil garis. Ketika dia menyaksikan putranya yang menangis dan dua orang yang berseberangan dengannya, Lu Tingqiao merasakan nada permusuhan yang sudah dikenalnya sehingga dia mencoba yang terbaik untuk menekannya. Dia memiliki keinginan untuk menghancurkan segala sesuatu yang dekat dengannya. Si Siking tanpa sadar ingin menjelaskan kepadanya bahwa dia tidak bermaksud seperti itu, tapi dia tidak tahu mengapa dia berubah pikiran. Dia hanya duduk diam, menunggu jawaban gadis itu. Menjelaskan. Kenapa dia harus menjelaskan? Dia telah menunggu selama 5 tahun untuk hari ini. Berapa lama lagi dia harus menunggu? Ningxi tidak yakin tentang bagaimana harus bereaksi terhadap sikap Si Siking ketika suara langkah kaki datang dari belakangnya. Bayangan akrab jatuh di atas meja di depannya. Kemudian, dia melihat Si Siking menatap di belakangnya dengan ekspresi kaget. Jantung Ningxi berdetak kencang saat dia berbalik juga. Dia kemudian melihat iblis dengan ekspresi kesal dan sanggul kecil di lengannya yang sedang menangis. Ningxi bingung. Kenapa Lu Tingqiao dan Little Treasure muncul di sini? Mereka berdua berdiri di sana, yang besar dalam keheningan sementara yang kecil menangis hatinya dan mengulurkan tangan pendeknya untuk pelukan, sementara dia duduk di sana dengan seorang pria di depannya. Apa yang dia coba lakukan, terlihat seperti seorang suami membawa anak mereka untuk menangkapnya berselingkuh. Karena Ningxi terlalu terkejut, dia membeku dan tidak bergerak untuk membawa Little Treasure. Ketika roti kecil itu melihat bibi Xiaoxi tidak menjangkau untuk menggendongnya, wajah kecilnya mengerut dan air matanya meledak seperti bendungan yang rusak. Dia menangis dan mulut kecilnya berusaha keras untuk dibuka, seolah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak sepatah kata pun keluar. 583, apa hubungannya dengan Ningxi? Dari sudut pandang orang luar, roti kecil itu tidak bisa berkata apa-apa karena dia menangis terlalu keras tetapi kamu benar-benar bisa membaca bibirnya dengan jelas. Dia memanggil, Ibu, tanpa suara lagi dan lagi. Ketika dia membaca bibir roti kecil itu, Si Siking menjatuhkan cangkirnya di lantai. Apakah anak saya memanggil Ningxi ibunya? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin, itu pasti mustahil. Bocah lelaki ini tampak seperti usianya 4 atau 5 tahun. Bagaimana mungkin Ningxi memiliki seorang putra yang setua itu? Dan pria berwajah poker dengan aura penekan di sekitarnya tampak akrab. Di mana dia melihatnya sebelumnya? Ningxi juga tampak sangat terkejut. Mungkinkah mereka salah mengira dia sebagai orang lain? Saat pikiran ini terbang melintasi pikiran Si Siking,
Ningsi berdiri dan dengan cepat mengambil anak laki-laki itu dari pelukan Lu Tingqiao, membujuknya seperti bayi kesayangannya. Sayang, jangan menangis, jangan menangis. Maaf, ini semua salahku, jangan menangis, oke. Wajah Si Siking langsung pucat. Detik berikutnya, dia bertemu dengan tatapan mata dingin pria itu. Mata pria itu jelas-jelas dipenuhi dengan naluri untuk menyerang orang asing yang telah menyerbu harta miliknya. Namun, ketika dia melihat Ningsi lagi, tatapan dinginnya meleleh ke sungai yang hangat. Pria ini dan Ningsi, apa hubungan mereka? Mungkinkah Ningsi sudah menikah dan melahirkan 5 tahun yang lalu? Tidak, tidak mungkin. Ningsi masih sangat muda 5 tahun lalu. Apa yang sedang terjadi? Si Siking secara resmi bingung. Pada saat itu, seluruh fokus Ningsi adalah pada roti kecil yang menangis. Dia tidak punya waktu untuk peduli pada Lu Tingqiao dan Si Siking, jadi dia tidak memperhatikan ekspresi spekulasi Si Siking yang tidak percaya. Karena pemandangan ini menarik begitu banyak perhatian dengan dua pria yang tegang, seorang wanita dan seorang anak yang menangis, tak lama kemudian semakin banyak orang mulai melihat. Maaf, Tuan Si, saya harus bergerak dulu. Ningsi membawa roti kecil itu dan meninggalkan restoran dengan tergesa-gesa. Karena roti kecil menangis membuatnya panik, dia bahkan lupa untuk mengambil tas dan ponselnya. Lu Tingqiao dengan hati-hati membantunya mengumpulkan segalanya, lalu mengikutinya dan bahkan membayar tagihan untuk meja mereka. Si Siking tetap di tempat yang sama selama beberapa detik sebelum berlari mengejar mereka. Di luar, Ningsi menggendong bocah laki-laki itu dan berdiri di trotoar. Malam itu dingin di luar dan pria itu melepas blazernya untuk meletakkannya di pundaknya. Mereka bertiga tampak seperti mereka dalam harmoni yang sempurna tanpa ada ruang bagi siapapun untuk memotong. Ningsi benar-benar berusaha keras untuk menghibur Little Treasure sampai roti kecil itu akhirnya lebih tenang. Karena dia telah menangis begitu keras sebelumnya, dia terus cegukan, jadi Ningsi dengan lembut menepuk punggungnya dan dengan lembut mencium pipinya untuk terus meyakinkannya. Kenapa kamu dan Little Treasure ada di sini? Ningsi bertanya pada Lu Tingqiao ketika Little Treasure jauh lebih baik. Little Treasure merindukanmu, jadi aku membawanya ke sini untuk menemuimu. Lu Tingqiao berbohong dengan mulus tanpa ada perubahan ekspresi. Yang benar adalah bahwa dia jelas membawa Little Treasure. Ketika Ningsi mendengar ini, dia merasa lebih bersalah. Sementara itu, harta kecil tidak muncul karena dia duduk di belakang, diam-diam mengawasinya dari jauh. Apakah dia menangis dengan sedih karena dia melihat perempuan itu makan malam dengan lelaki lain dan mengira perempuan itu akan dibawa pergi? Ningsi secara alami menganggap ini sebagai bacaan dia menangis. Lu Tingqiao melihat ekspresi Ningsi dan tahu bahwa dia percaya padanya, jadi dia menghela napas lega. Kalau tidak, jika dia tahu bahwa dia telah membawa harta karun kecil sendiri dan bahwa roti kecil itu hanya menangis setelah omong kosong Lu Jingli, konsekuensinya akan menjadi 584, tidak memahami dunia. Kalau tidak, jika dia tahu bahwa dia telah membawa harta karun kecil sendirian dan bahwa roti kecil itu hanya menangis setelah mendengar kata-kata Lu Jingli yang tidak masuk akal, konsekuensinya akan mengerikan. Meskipun Little Treasure telah melepaskan langkah pembunuhnya, ada terlalu banyak elemen yang di luar kendalinya, seperti situasi hari ini. Awalnya dia berniat membawa Little Treasure hanya untuk digunakan bila perlu, tetapi siapa yang mengira bahwa satu kalimat Lu Jingli akan membuatnya benar-benar kehilangan kendali. Untungnya, itu tidak menyebabkan terlalu banyak masalah pada akhirnya dan pada dasarnya, semuanya masih dalam rencananya. Setelah Ningsi selesai menanyai Lu Tingqiao, dia memperhatikan seseorang di belakangnya. Kemudian, dia melihat Si Siking yang mengikuti mereka, berdiri diam beberapa langkah dari mereka. Dia tidak yakin sudah berapa lama dia berdiri di sana. Melihat Si Siking yang kesepian dan menyihir, yang tampak sepucat kertas, hati Ningsi sedikit menegang dan perasaan buruk muncul dari perutnya. Meskipun dia secara kasar menduga bahwa Si Siking mungkin tertarik padanya selama makan malam mereka, dia tampaknya telah meremehkan tekad dan perasaannya terhadapnya. Ekspresi itu, sepertinya dia tidak hanya bertemu seseorang dari masa lalu yang dia sukai. Sepertinya dia lebih menyukainya selama bertahun-tahun.
Tapi dia tidak bisa mengerti. Apa yang terjadi 5 tahun lalu adalah pertemuan yang sangat singkat. Secara rasional, si King tidak mungkin mengembangkan perasaan yang kuat untuknya, bukan? Namun, tidak peduli apa itu, kenyataannya ada di depan matanya. Kalau begitu, ini masalah sekarang. Meskipun itu hanya interaksi singkat saat makan malam, dia bisa melihat bahwa si King memang pria yang baik. Plus, ini adalah cucu sahabat kakek dan jika dia tidak menangani ini dengan baik, itu akan menjadi situasi yang sangat lengket nanti. Jadi, dia benar-benar harus mendapatkan akar dari itu hari ini dan benar-benar menghancurkan semua ide fantasi yang mungkin dia miliki. Saat dia memikirkan hal ini, Ningxi mengumpulkan keberaniannya untuk membuat keputusan. Tunggu sebentar, Jingli pergi mengambil mobil. Lu Tingqiao berdiri di tempat angin bertiup, menggunakan sosoknya yang tinggi dan kekar untuk menghalangi Ningxi dan Little Treasure dari cuaca berangin kencang. Mata Ningxi menyipit dan dia tiba-tiba menatap ke dalam mata Lu Tingqiao. Lu Tingqiao. Tatapannya begitu kuat pada saat itu sehingga Lu Tingqiao merasakan hatinya menggigil. Apa itu? Ningxi menatapnya tanpa berkedip, tatapannya tampak seolah-olah itu bisa menembus hatinya. Sebenarnya, harta kecil tidak mau datang malam ini, kan? Apakah kamu membawanya ke sini sendirian? Lu Tingqiao terdiam. Dia hanya bersyukur sebelumnya bahwa rencananya tanpa cacat tetapi sekarang, dia akan diekspos. Lu Tingqiao dengan cepat memikirkan rencana untuk menanggapi ini. Namun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa pada saat itu, Ningxi yang menginterogasinya, tiba-tiba berjinjit dan mencium bibirnya. Lu Tingqiao sangat terpesona. Kepalanya kosong, dia tidak tahu apa-apa lagi. Ningxi. Apa yang dia lakukan? Dia masih bisa melihat bulu mata panjang gadis itu dari dekat dan merasakan aroma minuman keras yang melekat di bibirnya yang lembut. Semuanya terasa nyata seperti mimpi. Tidak, bahkan dalam mimpinya yang paling liar, dia tidak akan pernah berani membayangkan saat yang gila ini. Oh, tidak ada yang tahu kapan Lu Jingli mengendarai mobil itu, tetapi begitu dia menurunkan jendela mobil, pemandangan ini terbuka di depannya. Dia sangat gelisah sehingga dia hampir mengira akselerator sebagai rem. Apa yang terjadi? Mengapa dia pergi untuk mengambil mobil dan pergi selama beberapa menit, hanya untuk kembali ke dunia yang tidak dia mengerti? 585, itulah sebabnya aku menciummu. Mengapa Xiao Sisi mencium kakakku? Tidak, itu bukan poin utama. Poin utamanya adalah, dari kelihatannya situasinya, Xiao Sisi yang mengambil inisiatif. Mungkin saja saudaranya terlalu cemburu dan mau tidak mau mencuri ciuman darinya, tetapi berdasarkan situasi saat ini, itu sama sekali tidak masuk akal. Setelah Ningxi meninggalkan bibir Lu Tingqiao, dia memandang si King. Kemudian, dia melihat Lu Tingqiao dan dengan matanya yang tersenyum yang bersinar seperti selimut bintang di atas mereka, dia memiringkan kepalanya ke samping dan menggoda Lu Tingqiao, cemburu. Itu benar-benar nada dari pacar yang menggoda pacarnya. Dengan Lu Tingqiao masih menatapnya, tertegun, Ningxi tersenyum dan melanjutkan, aku sudah memberitahumu bahwa orang yang aku sukai adalah kamu. Setelah mendengar kata-kata mengejutkannya, Lu Jingli merasa benar-benar bingung dengan kemajuan plot. Ketika Lu Tingqiao mendengarkan kata-kata indah yang baru saja diucapkannya, dia menatap mata gadis yang penuh cinta dan lengannya meraih gadis itu erat-erat di pelukannya. Dia menutupi bibirnya lagi dan tenggelam lebih dalam keciuman kali ini. Pada saat itu, meskipun dia tahu ada tebing di depannya, dia rela melompat turun tanpa ragu-ragu. Hanya sampai Ningxi hampir mati lemas, ciuman itu akhirnya berakhir. Dia diam-diam melihat ke bahu Lu Tingqiao dan mengintip ke belakang. Si King tidak ditemukan. Ningxi diam-diam menghela nafas pada dirinya sendiri. Meskipun dia merasa buruk, ini adalah solusi terbaik yang bisa dia pikirkan untuk mereka berdua. Sekarang masalah dengan si King akhirnya diselesaikan, tentu saja apa yang terjadi selanjutnya adalah sangat penting. Dia masih harus menjelaskan situasinya dengan benar kepada iblis. Keduanya terkejut merasakan sesuatu yang lembut menabrak mereka berdua, berulang kali. Sebuah kepala kecil muncul di antara mereka. Itu Little Treasure.
Saat itulah Ningsi memperhatikan bahwa dia masih membawa harta karun kecil dan dia dengan cepat menggeliat keluar dari pelukan ketat yang dia miliki. Hei, Lu Tingqiao, kau menghancurkan harta karun kecil. Ah, sial. Tepat ketika dia berpikir bagaimana membuat si King menyerah, dia benar-benar lupa bahwa harta karun kecil ada di sini dan dia bahkan melakukan hal-hal yang tidak ramah anak di depannya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ningsi dan mengintip putranya yang terjebak di antara mereka, Lu Tingqiao bangun dari linglung. Sanggul kecil itu menggembungkan pipinya dan menatap ayahnya dengan marah. Ini terlalu banyak. Tidak hanya ayahnya mendapat ciuman dari bibi Xiaoxi, dia bahkan mendapat pelukan darinya. Namun, meskipun dia merasa kesal, sepertinya dia tidak semarah itu. Karena jika bibi Xiaoxi menyukai ayah, maka ia dapat terus menjadi bibi Xiaoxi-nya. Tidak tunggu, itu akan menjadi mumi Xiaoxi. Ketika dia memikirkan hal ini, Little Tracer memutuskan untuk sementara memaafkan ayahnya. Setelah Lu Tingqiao melepaskannya, Ningsi meletakkan Little Tracer, lalu berdiri tegak dan membungkuk pada sudut 90 derajat. Maaf, bos besar, aku tidak bermaksud melanggarmu. Aku harus menghindari kerumitan yang tidak perlu lagi di masa depan. Aku ingin membiarkan si King menyerah dan pada saat putus asa, aku menciummu dan bahkan mengucapkan kata-kata itu. Aku benar-benar minta maaf. Di dalam mobil, Lu Jingli secara resmi tercengang. Apa roller coaster plot? Tiba-tiba dia merasa sangat tidak enak untuk saudaranya. Beberapa saat sebelumnya, dia berpikir bahwa Xiao Sisi menyukainya, dan kemudian tiba-tiba, kebenaran menghancurkan fantasinya menjadi berkeping-keping. Pada saat itu, Lu Tingqiao memandang Ningsi dengan tenang tanpa mengatakan apa-apa. Melihat bahwa Lu Tingqiao diam, Ningsi tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Iblis tidak marah, kan? Sebenarnya, alasan dia berani melakukan apa yang dia lakukan adalah karena dia percaya bahwa Lu Tingqiao memiliki tingkat IQ yang pasti akan memungkinkannya untuk memahami alasannya dengan segera dan bahkan mengakomodasi dia. Selanjutnya bab 586, ini terlalu banyak.